Tetapi tidak lama, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi di kalangan gereja Pantekosta di Indonesia, kita kenal dengan dua baptisan, ya. Baptisan pertama, baptisan air, ya, diselamkan. Tetapi setelah baptisan air, kita mengenal yang namanya baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Mengapa, saudara-saudara? Mengapa Yesus melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem dan tunggu sampai janji Bapa itu datang, yaitu Roh Kudus? Karena pertama, Yesus sudah selesai melaksanakan tugas penebusan. Nah, kan ada tiga oknum pribadi, ya, dalam kelembagaan sorgawi itu ada tiga oknum, ya. Nah, pertama Bapa, Allah Bapa. Yang kedua Allah Anak, yaitu Yesus. Yang ketiga Allah Roh Kudus. Nah, tiga, ya, tetapi satu. Secara kuantitas mereka itu berbeda. Bapa perencana penebusan, Anak pelaksana penebusan, Roh Kudus dia menyempurnakan apa yang sudah dibuat oleh Bapa dan Anak. Nah, sekarang kita bicara tentang Roh Kudus. Kenapa Yesus berkata, Yesus melarang mereka tinggalkan Yerusalem? Karena antara Yesus dan Roh Kudus itu terdapat perbedaan dari sisi kuantitas atau kepangkatan, ya, Bapa, Anak, dan Roh. Tapi kualitas sebenarnya itu sama, sisi kualitas sama, ya. Karena pada waktu menciptakan langit dan bumi, ada ayat ini berkata dalam Kejadian, baiklah kita. Nah, jamak Elohim, baiklah kita. Jadi itu bukan cuma satu pribadi, tapi ada tiga di dalam satu kealahan. Nah, Yesus harus naik ke sorga. Dan Roh Kudus, supaya Roh Kudus dicurahkan. Perbedaannya apa antara Yesus dan Roh Kudus? Kira-kira di faktor apa Roh Kudus berbeda dengan Yesus? Bukankah mereka sama dalam kualitas? Ya, Allah Anak, Allah Roh, sama dalam kualitas. Tapi apakah perbedaan yang terjadi apakah perbedaan, ya, fungsional Allah Anak dan fungsional Allah Roh, Yesus dan Roh Kudus? Perbedaannya itu terletak pada faktor presensi atau kehadiran. Faktor presensi atau kehadiran, itu bedanya Yesus dan Roh Kudus. Yesus itu harus naik ke sorga. Karena apa? Yesus sebagai manusia sejati, teantropik, ya, 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Manusia teantropik. Yesus itu, dia daging, dia manusia sejati, tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Gitu. Sekali lagi, Yesus itu sebagai manusia sejati, dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Nggak bisa dia. Nyatanya, di mana Yesus berada, di situ banyak berkerumunan orang. Yesus tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dia hanya berada di satu tempat. Di mana dia berada, orang-orang datang. Berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu, dia, Allah Roh itu, dia bisa berada di sekaligus dalam beberapa tempat. Karena apa? Dia bersifat roh. Contoh, malam ini pasti Roh Kudus bekerja di GPD Pnel Batu Licin. Malam ini. Tapi malam ini juga dia bisa bekerja di kampung saya, di desa saya.
Dia juga pagi ini dia bekerja di Amerika. Dia juga sementara bekerja di Papua. Dia juga sementara bekerja di daratan Eropa. Itulah kehebatan Roh Kudus. Berbeda dengan Yesus. Yesus selama di bumi, selama di Timur Tengah, di Yerusalem, dia tidak bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Tapi Roh Kudus bisa. Nah, inilah masing-masing tugas lembaga sorgawi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Nah, malam ini kita bicara tentang Roh Kudus. Murid-murid harus menunggu di loteng Yerusalem. Murid-murid. Kenapa? Sebelum murid-murid dipenuhkan, coba cari ayat di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Petrus dan murid-murid lainnya mulai mendemonstrasikan kuasa, mulai menginjil dan memenangkan jiwa-jiwa. Di mana ayatnya? Adakah ayat itu? Tidak. Malah Petrus berkata kepada teman-temannya, aku akan pergi menangkap ikan. Loh, sudah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi Petrus setelah Yesus naik ke sorga, atau Yesus mati, dia berkata, mari kita pergi menangkap ikan. Dia mau kembali ke pekerjaan mula-mula sebagai nelayan, penangkap ikan. Bukankah Petrus sudah dipanggil untuk memenangkan jiwa, menjadi penjala manusia? Kenapa dia masih mau kembali menjadi penjala ikan? Jawabannya, Petrus belum penuh Roh Kudus. Nanti ketika dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal ayat 1 ayatnya yang ketiga. Nah, setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Petrus ada di situ. Dan setelah Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2, maka ayat pasal 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Nah, dia mulai berkhotbah. Kapan Petrus mulai berkhotbah? Ketika dia sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebelum dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, Petrus tidak bisa berkhotbah atau memenangkan jiwa. Itu. Nah, terus dia juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Dengar baik. Ketika Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, ini dia. Pasal 2 ayat 41. Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Perkataan Petrus. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa orang bertobat. Inilah pribadi Petrus yang belum penuh Roh Kudus dan yang sesudah sudah penuh Roh Kudus. Beda kan jemaat? Halo, jemaat penil, Batu Licin, beda kan? Petrus itu dikenal dengan pribadi yang apa? Tipenya sanguinis. Apa tipe sanguinis ini? Bicara dulu baru berpikir. Petrus itu dikenal dengan orang yang bertindak cepat. Terkadang dia berbicara, bertindak dulu, baru berpikir. Iya. Contoh, Petrus. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, di satu tempat, Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Tahu enggak respon Petrus? Apa jawab Petrus?
Apa kata-kata Petrus waktu itu? Dia bilang begini kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Petrus bilang apa? Sorry. Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Petrus itu bicara dulu baru berpikir. Jadi kalau ada jemaat yang suka bicara dulu baru berpikir, berarti dia belum penuh Roh Kudus. Ya, ada lagi Petrus. Ya, waktu malam-malam mereka berlayar, Yesus berjalan di atas air. Apa murid-murid katakan? Itu hantu, itu hantu. Dan tahu enggak Petrus berkata apa? Tuhan, kalau engkau itu Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan mendapatkan engkau. Yesus bilang apa? Datanglah. Lalu tiba-tiba Petrus langsung turun dari perahu, langsung berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin yang dahsyat, mulai tenggelamlah dia dan dia bilang, tolong Tuhan. Yesus mengulurkan tangannya. Coba lihat Petrus, modelnya Petrus. Suka bertindak secepatnya tanpa berpikir. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang potong telinga tentara Roma? Malkus. Ayo. Ayo jemaat. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tentara Roma sudah menangkap Yesus. Yudas sudah mencium. Ya. Dan tentara Roma sudah menangkap Yesus. Apa yang dibuat oleh Petrus? Dia mencabut pedang dan memotong telinga Malkus. Putus telinga Malkus. Yesus ambil telinga itu, ditempelkan kembali di kepala Malkus. Sehingga telinganya menjadi sempurna. Siapa yang potong? Petrus. Sebelum Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia, kata orang Manado, dia panas-panas tai ayam. Semangatnya itu terlalu bersemangat, tetapi tanpa berpikir. Yesus bilang apa? Ketika Petrus memotong telinga Markus, apakah Yesus bela itu? Tidak. Yesus berkata, sarungkanlah pedang itu. Barang siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Petrus. Jadi ini pentingnya kita pelajari tentang Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus belum memenuhi seseorang, jemaat, bisa saja model kita seperti Petrus. Ya kan? Cepat bertindak, cepat berkata-kata tanpa berpikir. Terkadang kita sudah menyakiti hati orang. Ya kan? Itu. Dia hadapi tentara Roma dengan kekerasan. Padahal Yesus tidak setuju. Bisa saja ya di dalam gereja itu ketika seseorang belum penuh dengan Roh Kudus, dia bisa kelihatan semangat dalam pelayanan. Tapi apa? Ada pekerjaannya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hati-hati jemaat, apalagi para pelayan, apalagi para ketua sektor, ketua rayon, kelompok sel, ketua wadah, pria, wanita, pemuda remaja, sekolah minggu. Jangan sampai ya di dalam Roma itu berkata begini, mereka sungguh-sungguh giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Makanya ini gambaran tentang Petrus dulu. Sebelum dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia terkadang gegabah dalam mengambil sikap. Makanya saudara, jemaat, harus penuh Roh Kudus loh. Jemaat Peniel Batu Licin, harus penuh Roh Kudus loh. Sebab kalau tidak penuh Roh Kudus, bisa saja kita bekerja, tapi
gegabah. Bisa saja kita bekerja semangat, tetapi ternyata bertentangan dengan Tuhan. Ada kan yang seperti itu? Jemaat kelihatannya semangat, tanpa koordinasi dengan gembala. Semangatnya luar biasa. Ternyata apa yang dia lakukan itu keliru. Ada juga pelayan-pelayan yang tidak bisa kerjasama, teamwork. Bahkan tidak mau enggak tanya-tanya lagi sama gembala, langsung action dia. Ini tanda-tanda jemaat yang belum penuh Roh Kudus. Kalau jemaat penuh Roh Kudus itu, dia akan apa? Dia akan bisa bekerja sama. Dia rendah hati, ya. Dia mengakui kelebihan orang lain. Dia juga memahami dia punya kekurangan. Itu pekerjaan roh. Sehingga di dalam teamwork, orang yang penuh Roh Kudus itu, dia lebih ke apa? Mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika dia dihantam atau ditemplak oleh gembala, ya, ketika dia ditegur oleh gembala, dia rendah hati, dia terima, dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Pak Gembala, Pak Gem, Bu Gem, terima kasih, saya diingatkan. Itu tanda orang penuh Roh Kudus. Tapi kalau jemaat tidak penuh Roh Kudus, ketika disentil dari mimbar atau ditegur oleh gembala, dia bisa tersinggung loh. Ego. Makanya sebelum Petrus penuh Roh Kudus, egonya itu terlalu mengendalikan dia. Iya, ego terlalu mengendalikan dia. Makanya Bapak Ibu Jemaat Penil Batu Licin yang saya kasihi, dengar baik, harus penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membedakan Petrus tempo dulu dan Petrus sekarang. Setelah dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu. Jadi Roh Kudus ini oknum ketiga, yang pekerjaannya luar biasa. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 13, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya pendeta Aondatu ciptakan lagu apa? Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa jalan sendiri tanpa rohmu. Nggak bisa. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Nah, Roh Kudus menuntun kita, membawa kita kepada apa? Kesempurnaan gereja. Segala kebenaran. Bicara segala kebenaran, berarti bukan separuh kebenaran atau sebagian kebenaran. Sebab ada jemaat, dia rajin doa puasa, tapi sulit mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Padahal rajin doa loh. Itu belum segala kebenaran. Ya, ada jemaat suka datang memberi di pastori, tapi tidak pernah beston pagi, tidak pernah doa puasa. Itu belum segala kebenaran. Bahkan ada jemaat yang rajin bawa persepuluhan, tapi tidak jujur. Dia ada terima berkat 15 juta. Persepuluhan sebenarnya 1,5 juta. Tapi dia cuma kasih 400.000. Nah, dia rajin bayar milik Tuhan, tapi nggak jujur. Nggak jujur. Bagaimana pandangan Roh Kudus kepada orang yang nggak jujur? Contoh Ananias dan Safira. Petrus tanya kepada Ananias dan Safira. Pertama Ananias dia tanya, Ananias, kau sini dulu. Benarkah ini semua hasil jual tanah kalian? Ananias bilang apa? Ya benar, itu uang, seluruh uang kami sudah kasih. Petrus yang tahu dia berdosa, Petrus bilang apa? Kenapa engkau menustai Roh Kudus?
Tiba-tiba ketika Petrus berkata, "Mengapa engkau mendustai Roh Kudus?" Tiba-tiba Ananias putus nyawanya. Terus Petrus cari Safira. Mana istrinya? Safira, mana? Mana? Hei, Safira, benarkah hasil jualan tanah itu sedemikian banyaknya jumlahnya? Safira bilang apa? Iya, betul, hanya itu. Petrus bilang apa? Mengapa kalian berdua sepakat mendustai Roh Kudus? Itu suamimu, Ananias, yang bawa dia ke kubur baru pulang saja. Kamu juga akan segera menyusul suamimu karena mendustai Roh Kudus. Tiba-tiba Safira putus nyawanya. Saya mau tanya, Bapak ada di mana sekarang? Tuhan Allah ada di mana? Sorga. Saya mau tanya, Yesus sekarang ada di mana? Sorga juga. Dia belum turun-turun. Dia masih di sorga. Saya mau tanya, siapa yang ada di dunia? Siapa yang ada di dalam gereja Tuhan? Saya jawab, Roh Kudus. Petrus berkata, mengapa kalian berdua sepakat mendustai Roh Kudus? Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa didukakan dan dia bisa didustai. Makanya tanda jemaat yang penuh dipimpin oleh Roh, maka dia itu taat firman. Gereja Pantekosta di Indonesia mengajarkan 104 tahun. Gereja Pantekosta itu berdiri tegak. Hamba-hamba Tuhan disuplai oleh apa? Doktrin, ajaran tentang mengembalikan persepuluhan. Karena apa? Pendeta GPD tidak punya gaji. Kami tidak terima gaji. Tidak seperti gereja lain. Setiap bulan dapat. Jadi sistem apa? Imam. Israel itu, ya kan? Ada 12 suku. Satu suku tidak dapat bagian. Lewi. Dia hanya mengurus rumah Tuhan. Inilah yang diadopsi oleh GPDI. Ada gembala di sini, Lewi. Ya. Khusus apa? Ngurus rumah Tuhan. Tidak dapat bagian. Tapi mereka dapat berkat dari mana? Persepuluhan dari Ruben, Simon, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, Naftali, Asher. Itu bawa persepuluhan. Nah, Roh Kudus itu kalau dia memenuhi seseorang, orang itu, jemaat itu pasti taat asas, taat undang-undang, taat firman Tuhan. Kalau GPDI itu mengajarkan persepuluhan, maka kita yang makan di GPDI dulu wajib dong kita mengembalikan, bawalah ke rumah perbendaharaan. Ada yang ngatur di situ, gembala. Itu. Jadi jemaat, kalau penuh Roh Kudus, tandanya jemaat akan mampu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tapi kalau jemaat tidak penuh Roh Kudus, sulit sekali. Mau taat firman, daging. Mau berdoa saja, tidur dia. Contoh, Yesus di Taman Getsemani. Waktu Yesus pulang, Yesus dapati murid-murid 3 orang ini tidur. Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. 1 jam aja nggak bisa. Kenapa? Roh Kudus kalau tidak mengendalikan seseorang, dia sulit beston. Dia sulit doa puasa. Dia suka cari alasan untuk tidak datang di gereja. Ya, tapi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan bersukacita seperti Daud berkata apa? Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kudus itu mahal. Ya, mahal. Elia, waktu dia bersama-sama dengan Elisa, sebelum Elisa naik ke sorga, sebelum Elia naik ke sorga, Elia tanya begini kepada Elisa, mintalah apa yang akan kulakukan kepadamu. Jawab apa Elisa?
biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa tidak minta kereta. Elisa tidak minta kuda, lembu sapi. Elisa minta, berikanlah aku 2 bagian dari rohmu. Elia jawab apa? Yang kau minta itu adalah sukar. Sukar, saudara-saudara. Tidak gampang terima Roh Kudus. Kalau tidak ada keseriusan, kalau tidak ada ketulusan terbuka untuk dilawat oleh Roh Kudus, sulit kita terima Roh Kudus. Harus ada rasa lapar dan haus, seperti Elisa. Elisa bilang, berikanlah aku 2 bagian dari rohmu. Kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Roh yang dia minta. Elia bilang apa? Yang kau minta itu adalah sukar. Sukar. Tidak gampang loh diurapi. Tapi ada tetapinya. Kalau engkau melihat aku terangkat daripadamu, jadilah demikian. Tapi kalau tidak, tidak akan jadi. Berarti Elisa harus tempel terus ke Elia. Untuk mendapatkan 2 bagian roh itu, tempel terus tuh hadirat Allah. Datang di gereja, berdoa puasa, ibadah. Baru kita akan lihat bagaimana kita memiliki fasilitas kerajaan sorga. Ialah apa? Datanglah kerajaanmu. Apa itu kerajaan Allah? Coba buka. Roma 14 ayat 17. Yesus berkata, kalau kalian mau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apa itu kerajaan Allah? Coba klik, buka. Roma 14 ayat 17. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan Allah. Allah itu. Apa itu kerajaan Allah? Roh Kudus, pekerjaan roh. Mahal itu, saudara-saudara. Nanti, satu waktu apabila saya diberi kesempatan lagi untuk live Zoom seperti malam hari ini, saya akan buktikan, beberkan bagaimana gereja itu mulai kehilangan kakidian atau karunia-karunia Roh Kudus. Apa yang Tuhan suruh ketika gereja itu mulai kehilangan karunia-karunia Roh Kudus? Ngeri loh. Itu ada di Wahyu. Ya. Tapi karena waktu, saya tidak lagi singgung masalah ini. Nanti ya, apabila saya dipercayakan lagi membawa materi tentang pneumatologi atau Roh Kudus, nah, saya akan sudah mulai maju lebih ke dalam lagi tentang gereja dan operasional karunia-karunia Roh Kudus. Tapi itu belum, karena waktu. Malam hari ini kita pelajari dulu tentang kedudukan Roh Kudus di dalam kelembagaan sorgawi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kualitasnya, kenapa harus menantikan dia, Yesus suruh murid-murid menantikan dia, dan bagaimana dia punya pekerjaan, pribadinya seperti apa, kita sudah tahu kan, Roh Kudus bisa dikedukakan. Iya. Kenapa? Ada yang mungkin yang bertanya, apa beda Roh Kudus di dalam perjanjian baru dengan Roh Allah di dalam perjanjian lama? Nah, kenapa Roh Kudus itu belum disebut, oknum Roh Kudus belum disebut di perjanjian baru? Itu karena di zaman Israel belum disebut di perjanjian lama. Kenapa belum disebut di perjanjian lama? Karena itu berbahaya di dalam pengajaran dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu dia cuma tahu itu tentang teokrasi, satu Allah. Allah itu esa. Belum diperkenalkan tentang oknum ketiga. Kenapa? Pada waktu itu agama yang ada, agama orang Yahudi, orang Israel itu tidak mengenal 3 Allah. Ya, mereka belum kenal Yesus, apalagi Roh Kudus. Ya,
Dan perbedaan Roh Kudus di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Roh Kudus Perjanjian Lama, Roh Allah Perjanjian Lama bisa meninggalkan seseorang kapanpun. Ketika Roh Allah itu ingin meninggalkan orang itu. Contoh, Saul. Dia ditinggalkan oleh Roh Allah. Kalau Roh Allah meninggalkan Saul, roh jahat akan menguasai dia. Jadi, Roh Allah di dalam Perjanjian Lama itu sewaktu-waktu bisa meninggalkan nabi atau pelayan-pelayan Tuhan. Terus Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, dia menetap dalam hidup kita. Hanya kita tidak membuat dia leluasa bekerja dalam hidup kita. Itu ya. Jadi Roh Kudus itu ketika memenuhi kita, dia tetap tinggal dalam hati kita, dia nak keluar, terkecuali kita dukakan dia, duka citakan dia. Ya, jadi Roh Kudus itu ya sudah dimeteraikan dalam hati kita. Ketika kita percaya Yesus, ya, dipenuhkan oleh Roh Kudus memeteraikan kita. Itu Mars Jember Bible College loh itu. Roh Kudus, jaminan bagian kita. Nah, jaminan dia. Menjadikan kita apa? Anak-anak Allah. Nah, menjadikan kita milik Tuhan. Harus ada meterai. Kuasa pemeteraian itu. Apa? Kuasa pemeteraian menjadikan kita anak-anak. Nah, jadi di dalam Yohanes pasal 1 ada dua kata, di dalam Yohanes 1 ayat 12, di situ ada kata begini, kamu akan menerima kuasa. Sebentar ya. Yohanes pasal 1 ada bilang begini, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8, kamu akan menerima kuasa. Dua-dua kuasa. Tapi beda. Kuasa di dalam Yohanes 1 ayat 12, itu eksosia. Kuasa pemeteraian. Dimeteraikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya GPDI mereka suka dibilang apa? Itu anak Tuhan. Itu kali Manado loh. Minahasa. Mereka itu anak Tuhan, Pak Gem. Kalau anak Tuhan, berarti itu Pantekosta. Kenapa? Sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Terjemahan Indonesia kuasa. Tapi terjemahan Greka, exousia. Apa itu exousia? Ya, kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Beda dengan Kisah 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Di situ terjemahan Grekanya dunomoi, dunamin. Dari sana muncul kata dinamit, meledak. Ada daya ledak, dinamika pekerjaan Roh Kudus. Jadi beda. Yohanes 1 ayat 12, kuasa eksosia, beda dengan kuasa di Kisah 1 ayat 8, karena di Kisah 1 ayat 8 itu terjemahan Yunaninya dunamin, dunomoi, dunamis, ada daya ledak. Nah, jadi beda dengan pemeteraian dengan dipenuhkan. Gitu ya. Jadi kita bukan cuman sekedar saja yang penting so anak Tuhan, tapi maju lebih ke dalam lagi, dunamis. Apa itu? Ada daya ledak, dipenuhkan. Roh Kudus sudah tidak lagi keluar, tapi dia tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Itu. Sudah ya. Sudah setengah jam lebih ya. Itu. Jadi itulah pelajaran tentang Roh Kudus yang mana dia itu pribadi Allah, oknum ketiga dalam kelembagaan sorgawi, dan dia itu harus memenuhi kita semua. Dia akan bawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di sini mengerti? Puji Tuhan. Mari saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Saya mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, berkatilah jemaat GPDI Peniel Batu Licin yang sudah mengikuti pelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab tentang Roh Kudus. Betapa Roh Kudus itu dahsyat dan ajaib.
dan dia adalah Allah sendiri. Allah Roh. Sebab engkau berkata di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes, Allah itu Roh. Barang siapa menyembah dia, hendaklah menyembah dalam roh dan kebenaran. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh Roh Kudus kami sudah belajar tentang dia malam hari ini. Ke depan apabila ada kesempatan, maka kami juga akan lebih dalam lagi untuk mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Karunia inilah yang akan memperkaya gereja Tuhan, gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu. Berkati semua jemaat peniel yang sudah hadir. Baik dalam gereja maupun yang sedang mengikuti live streaming ini. Zoom. Diberkatilah mereka yang ada di rumah juga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Lepaskan berkat bagi jemaat GPDI Peniel Batu Licin, Kalimantan Selatan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kami serahkan kepada pemimpin acara. Terima kasih Om, Tuhan memberkati untuk pelayanannya. Salam buat jemaat dan keluarga yang ada di sana. Tuhan berkati ya Om. Ya, kasih.